Shalom Bapak Ibu, kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan di tempat ini. Kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan untuk segala kesalahan yang kami lakukan Tuhan, segala pelanggaran dan segala Tuhan yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami datang di tempat ini untuk menaikkan pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan di hadapan Engkau. Layakan kami Tuhan saat ini untuk memanggil Engkau Bapa Tuhan. Layakan kami juga Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang terus Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan Engkau beracara atas kami, dan biarlah juga Engkau hadir di tempat ini Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Ku kagum akan Engkau Tuhan, Engkau Raja yang mulia bagi kami. Engkau terindah dan termegah Tuhan. Dan Engkau memenuhi setiap hati kami Tuhan. Tempat ini kita nyanyikan pujian, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia. Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buatku terpana, Kau buatku
Kebaktian pada pagi hari ini kami awali di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah tanganmu, turunlah atas kalian semua berkat anugerah rahmat daripada surga pada pagi hari ini untuk Bapak, Ibu, dan semua. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Amin. Pembimbing pada pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 24. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu. Ya, ada sukacita, amin. Ya, boleh sapa kanan kirinya. Kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan. Berduduk, kita disuruh kembali lagi ya, kita berdiri lagi. Yuk, mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mengatakan bahwa pelukis cakrawala merangkai jagat raya pencipta alam semesta, yaitu Tuhan kita. Boleh sambil bertepuk tangan ya Bapak Ibu. But
Bapak Ibu untuk duduk kembali. Ya, kita akan menaikkan setiap doa syafaat kita. Kita mempersiapkan hati kita. Untuk yang bertugas juga boleh mempersiapkan diri. Kita naikkan setiap doa syafaat kita pada pagi hari ini, setiap harapan kita di hadapan Tuhan. Karena tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat Engkau lakukan, dan apa yang mungkin kelihatan mustahil bagi kita itu sangat mungkin bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya,
Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Sungkai mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Tuhan kembali kumpulkan kami Tuhan di tempat ini, di rumah Tuhan, untuk bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Pada pagi ini Tuhan, kami mau menaikkan segala doa-doa dan permohonan kami. Pagi ini kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami percaya saat ini Engkau sedang bekerja Tuhan melawat negeri kami. Kami percaya juga Tuhan yang akan memulihkan keadaan di negeri ini Tuhan, semakin hari semakin menjadi lebih baik ya Bapa. Kami mau terus dukung doa Tuhan bagi para pemimpin negeri ini, khususnya Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, Tuhan yang terus urapi, Tuhan pimpin Tuhan dalam menjalankan negeri ini, beserta para yang membantunya Tuhan yang terus berkati. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja Tuhan di tempat ini, gereja GKMI Bandung. Biarlah Tuhan yang pakai gereja ini Tuhan untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi setiap jiwa-jiwa Tuhan yang haus, yang rindu akan Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat Bapak Gembala beserta Ibu dan keluarga Tuhan yang Tuhan sudah utus untuk menggembalakan kami tempat ini. Kiranya Tuhan juga yang terus berkati pelayanannya, semakin hari Tuhan pakai semakin lebih lagi ya Bapa. Kami juga berdoa buat setiap komisi yang ada di gereja ini Tuhan, mulai dari sekolah minggu sampai usinda Tuhan. Tuhan juga yang berkati setiap ketua, setiap anggota, biarlah kami boleh bersehati Tuhan untuk melayani Engkau. Bahkan setiap acara-acara yang akan diadakan di bulan-bulan depan Tuhan, di bulan Desember, Tuhan juga yang boleh ikut campur tangan ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang lebih tahu Tuhan apa yang kami perlukan, Tuhan yang paling tahu apa yang kami butuhkan. Dan kami percaya Tuhan juga yang boleh menyembuhkan setiap kami yang sakit Tuhan. Sehingga di saat-saat seperti ini Tuhan, kami boleh berjalan bersama Tuhan dalam keadaan yang sehat jasmani maupun rohani ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak-Mu yang hari ini melayani. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang urapi Tuhan, sehingga setiap pujian yang dinaikkan, bahkan setiap firman juga yang boleh kami dengar Tuhan, itu semua boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan yang kan ya Bapa. Karena kami percaya ketika kami berdoa, bahkan ketika kami percaya Tuhan, mujizat-Mu nyata bagi kami ya Bapa. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Agus. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Kita percaya ada satu pribadi yang sangat mengenal hati kita. Dan lebih dari siapapun, Dia yang paling mengenal hati kita. Tak peduli masa lalu kita, Allah tetap memilih kita untuk menyempurnakan dan menjadikan kita karya yang indah. Kita nyanyikan pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi
Bapa, pujian ini membawa kami Tuhan kepada sebuah pengenalan yang benar. Siapa sesungguhnya Tuhan yang kami percaya? Siapa sesungguhnya Allah yang kami sembah ini ya Bapa? Sehingga kami boleh mempercayai Engkau sepenuhnya dalam kehidupan kami. Dan kepercayaan yang kami mau taruh Tuhan di dalam Engkau ya Bapa adalah kepercayaan yang sesungguhnya memberikan kami kehidupan. Walau Bapa, jalan yang harus kami lalui tidaklah selalu baik. Walau jalan yang harus kami jalani tidaklah selalu rata. Walau jalan yang kami lalui kadang ada di turunan yang curam dan bahkan Tuhan berujung di dalam sebuah kesulitan. Tapi satu hal kami mau tetap percaya. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih juga Bapa untuk kesempatan kami boleh berbagi kebenaran firman-Mu. Buka hati pikiran kami. Nyatakan kebenaran firman-Mu Tuhan bagi setiap kami. Juga Bapa, urapi lidah bibir hamba-Mu. Apa yang menjadi isi hati-Mu Bapa Engkau sampaikan. Dan biarlah semua yang nyata di tempat ini hanya kemuliaan-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan kalau hari ini saya diberi kesempatan kembali untuk menyampaikan kebenaran firman oleh gembala dan majelis di tempat ini. Dan saat ini Pak Gembala kita Bapak Elfren Sitompul sedang ada di Salatiga. Dan biarlah kita tetap dukung dalam doa, dalam segala kegiatannya, biarlah Tuhan yang pakai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema hari ini membahas sebuah tema mengenai seorang tokoh ya yang bernama Kaleb. Dan sebelum lebih jauh kita akan membahas mengenai Kaleb, saya akan mengundang kita semuanya untuk membuka Alkitab kita atau Alkitab kita dari Yosua 14. Yosua yang ke-14 kita akan baca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, Yosua 14 kita akan buka bersama. Kita akan baca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberi Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pepatah tua-tua keladi itu pasti kita sudah sering dengar. Pepatah tua-tua keladi itu sudah sering kita dengar. Biasanya ini kita sematkan kepada seorang yang semakin tua. Kadang-kadang perilaku atau tindakannya yang kadang-kadang kita mengatakan bisa geleng-geleng kepala, begitu ya. Bahkan kadang-kadang ini udah tua tapi kelakuannya kok semakin menjadi-jadi, begitu ya.
Bahkan kalau kita sering juga kan, ada juga selain tua-tua keladi apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tua-tua kelapa sawit. Ini buat bapak-bapak ini ya. Semakin tua, semakin genit. Ya, yuk, itu siapa yang bapak-bapak ini semakin tua semakin genit ini ya. Nah, ini sering kita mendengar idiom-idiom yang seperti ini. Tetapi untuk seorang yang disebut Kaleb, kita sebut dia sebagai seorang yang tua-tua keladi, ini berbicara mengenai seorang kakek, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kaleb ini adalah bagian dari 12 pengintai yang waktu perjanjian Tuhan Yesus dengan Musa akan membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian, itu dikirim sebelum masuk ke tanah perjanjian 12 orang pengintai. 10 orang waktu itu pada saat dia kembali dari pengintaian, dia mengatakan memang negeri yang kita akan masuki itu adalah negeri yang berlimpah dengan susu dan madu. Negeri yang luar biasa suburnya, negeri yang luar biasa indahnya. Tetapi 10 orang yang sama mengatakan demikian, dia mengatakan tapi di sana itu orangnya makan orang. Besar-besar badannya, perawakannya, kita tidak mungkin bisa memasuki tanah itu. Pasti kita akan dikalahkan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di Bilangan juga ada itu ya. Nah, tetapi ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, sebetulnya kalau kita mau melihat Kaleb sendiri, Bapak Ibu tadi dikatakan di sini dia tuh Kaleb bin Jefune itu orang Kenas. Kenas sebetulnya kalau kita mau runtut sejarahnya, Kaleb itu bukan keturunan Israel asli. Tapi dia adalah orang bagian luar tapi sudah masuk ke bangsa Israel. Ya, atau Yahudi. Kenas itu dia dari keturunan garisnya Kain. Terima kasih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat 10 orang ini membuat bangsa Israel itu mentalnya habis down. Padahal waktu itu Tuhan yang menjanjikan tanah yang mempunyai kehidupan atau kesuburan yang luar biasa, yang penuh dengan susu dan madu. Pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, pasti mereka membayangkan sebuah tanah perjanjian ini. Tetapi di perjalanan mereka dilemahkan dengan 10 orang. Biasanya kalau kita berbicara di dalam sebuah forum mengambil keputusan, yang menang itu suara yang lebih sedikit apa yang lebih banyak, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Pasti yang lebih banyak. Dan 10 orang ini mewakili representasi 12 pengintai. 10 orang mengatakan, memang tanahnya baik, memang tempatnya luar biasa, tapi orangnya makan orang, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Yosua dan Kaleb mengatakan, seperti janjinya Tuhan, tanah yang akan kita injak itu akan kita miliki. Nah, Kaleb, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi bagian dari kehidupan sejarah umat Israel hari ini. Dan Kaleb sendiri pada saat dia mengatakan yang ayat kita baca tadi, ingin pada saat itu dijanjikan tuh, waktu saya percaya pada saat dikatakan nanti Bapak Ibu bisa baca di perjanjian lama di Yosua begitu ya, yang masuk kepada tanah perjanjian adalah generasi yang generasinya waktu itu umurnya 20 tahun ke bawah. Jadi yang lahir di dalam perjalanan, yang lahir di Mesir semuanya mati. Karena mereka bangsa yang tegar tengkuk. Nah, Kaleb ini waktu saya melihat perjalanannya, dia pasti melihat Kaleb muda, Kaleb kecil ini melihat, oh ya ada hal-hal yang mungkin dari mulai dia tidak tahu, dia sekarang melihat, oh ya ada yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Israel ini. Dan di situ membuat dia mungkin, dan saya pastikan karena dia menyatakan itu sebagai imannya. Karena di dalam bangsa Israel, Bapak Ibu, ada satu yang disebut dengan Sema Israel itu yang dikatakan, kalungkan itu pada leher anakmu. Katakan pada saat engkau duduk, pada saat engkau berbaring, pada saat engkau berjalan. Itu mengatakan mengenai firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini tentunya saya percaya Kaleb juga dengar. Apa yang dikerjakan oleh
Allah yang maha dahsyat pada saat membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan 10 tulahnya. Untuk membuat bangsa Mesir takluk, Tuhan hanya butuh 10 tulah, dan itu tidak butuh tahunan. Hanya 10 tulah. Tuhan kira-kira bisa membuat tulah lebih banyak lagi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya percaya sangat bisa. Tapi untuk Mesir, Tuhan cukup 10. Tetapi untuk membentuk karakter bangsa Israel, Tuhan butuh 40 tahun. Makanya bangsa Israel dibuat berputar di padang gurun. Dan di eranya Kaleb, itulah yang punya kesempatan melihat tanah perjanjian. Era sebelum itu tidak bisa, Bapak Ibu. Mati semuanya di padang gurun. Nah, Kaleb ini menjadi satu pribadi yang harusnya kita boleh belajar akan kehidupannya. Dia mengatakan pada saat itu dia kepada Yosua, hari ini aku berusia 85 tahun. Dan aku masih mempunyai kekuatan yang sama seperti waktu dipanggil untuk diajak perang. Waktu itu 40 tahun usianya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sungguh luar biasa saya melihat. Dan pada saat dia mengatakan demikian, kita bukan melihat seorang kakek-kakek yang pakai tongkat begitu ya. Dia mengatakan, aku masih bisa berperang. Bahkan dikatakan di sana, aku mau menghalau orang enak. Nah, daerah yang dia minta atau dijanjikan Tuhan untuk Kaleb dan keturunannya itu namanya Kiryat Arba atau kita sekarang sebut Hebron. Di sana dikatakan tinggal orang-orang enak atau keturunan enak yang lebih besar daripada raksasa loh, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau nanti kita baca di perjanjian lama itu ada juga yang kita mungkin nggak pernah mengerti. Ada orang dengan jarinya 6. Bapak Ibu boleh lihat. Dan mungkin patut diduga disinilah orang-orang itu. Dengan badan-badan yang sangat besar. Kalau kita melihat ada Goliat, itu mungkin salah satu dari sana kemungkinan. Tetapi dikatakan di sini orang-orang raksasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Kaleb berani mengatakan demikian, Kaleb berani berbicara bahwa aku mempunyai kekuatan sama dengan 40 tahun atau pada saat aku berusia 40 tahun. Ini tidak main-main. Dan di usia 85 tahun, dia meminta, bahkan dia mengatakan, Yosua, seperti janji Tuhan kan kau tahu sendiri. Aku tuh dijanjikan Hebron, aku dijanjikan Kiryat Arba. Dan pada saat dia meminta janji itu usianya 85 tahun. Dan waktu itu orang enak masih ada tinggal di sana. Dan pada saat dia meminta tanah itu bukan tanah yang sudah digarap, bukan sebagai tanah yang sudah siap untuk dihuni, tetapi dia juga harus berperang untuk menghalau orang-orang enak ini. Bapak Ibu bisa bayangkan? Nah, kalau kita melihat hari ini Bapak Ibu, coba kita lihat. Hari ini untuk kita berbicara, firman Tuhan juga katakan ya, 70 tahun tuh bisa bagus lah gitu ya. Paling sampai 80, lebih dari itu penderitaan. Bahkan kalau hari-hari ini saya boleh melihat, untuk orang mencapai usia 80 tahun dalam kondisi sangat baik, itu sangat jarang. Bukan tidak ada, tapi sangat jarang. Mama saya yang beberapa minggu lalu di sini 83 Bapak Ibu. Puji Tuhan masih bisa datang ke gereja. Tapi kira-kira masih bisa dikatakan aku masih bisa seperti 40 tahun lalu? Enggak bisa Bapak Ibu. Kalau kemarin umur 70 begitu ya, kami masih izinkan kalau dia mau ke Bandung begini, kami enggak sempat jemput. Misalnya Mami, oke nanti Mami naik pesawat nanti sampai di Husein kita jemput. Masih bisa. Atau kalau enggak mau aku enggak bingung, aku pengen naik bus masih bisa. Tapi kalau hari ini saya suruh naik bus, dia bisa lupa tadi busnya yang mana ya. Tapi puji Tuhan, 83 masih sehat dalam konteks fisik, tidak banyak sakit-sakitan. Tapi juga kita tidak sedikit mendengar bahwa hari-hari ini orang-orang yang lebih dulu dipanggil Tuhan, itu juga punya usia-usia yang di bawah 70 tahun. Teman saya, kakak ipar saya 51, ada sama dengan saya 51 teman saya dipanggil Tuhan, seorang marinir panggil Tuhan juga. Ada kakak ipar saya baru 60 dipanggil Tuhan juga. Padahal olahraganya juga katanya bagus, katanya.
Tetapi Kaleb, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 85 tahun, dia masih mempunyai kekuatan yang luar biasa. Bahkan dia mengatakan, aku masih bisa diajak perang. Nah, kita melihat kehidupan Kaleb, kita mau belajar apa yang sesungguhnya Kaleb hidupi di dalam perjalanan kehidupannya. Karena sebetulnya bagi Kaleb, bagi kita itu adalah suatu keadaan yang Tuhan izinkan untuk menuju sebuah kemaksimalan dalam hidup. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita itu di dalam konteks rancangan Tuhan untuk sebuah kemaksimalan. Setiap kita. Jadi tidak sih itu dikondisikan untuk, jadi kita tidak boleh punya a priori sama Tuhan, nanti jadi kita kesannya Tuhan jahat. Jadi kita bilang, oh Tuhan tuh sudah membuat aku harus jadi miskin, aku jadi lemah, aku jadi sakit. Tidak ada Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa hal yang sifatnya seperti itu, tetapi Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat kelemahan kita. Pada saat kita melihat ada seorang anak yang lahir cacat, dia ditanyakan kepada Tuhan, Tuhan kalau anak ini lahir cacat salahnya siapa? Salah orang tuanya, salah anak itu? Tuhan mengatakan apa? Tidak. Tetapi lewat kelemahan anak itu, kuasa Tuhan harus dinyatakan. Jadi kadang-kadang kita jangan berpikir selalu apa Tuhan, oh Tuhan itu sudah membuat aku kondisiku seperti ini. Tuhan membuat aku kondisiku susah. Tuhan sudah membuat aku mendesain aku seperti ini. Itu jadi kita berpikir hal yang jahat mengenai Tuhan. Sesungguhnya yang menjadi penting dalam kehidupan iman percaya kita seperti pujian yang tadi kita naikkan adalah bagaimana kita mempercayai kuasanya, kita mempercayai kebaikannya, kita juga mempercayai kuasa dan otoritasnya atas hidup kita. Tetapi satu hal, Bapak Ibu juga harus tahu bagian kita Tuhan izinkan ada di dalam keadaan-keadaan seperti yang mungkin Kaleb hadapi. Itu berbicara mengenai bagaimana ketahanan, endurance kita dalam mengiring Tuhan. Tidak banyak orang yang mengerti bahwa percaya kepada Tuhan itu bukan cuma percaya dalam alam pikirannya saja atau di dalam mulutnya saja, tapi tidak pernah mempercayai Tuhan sungguh di dalam kehidupannya. Kaleb berbeda. Yang pertama kita bisa melihat kepercayaan Kaleb dan kesetiaannya. Jadi kita bisa melihat bahwa dari Kaleb kita belajar apa yang usianya sudah kakek-kakek 85 tahun ini. Kita berbicara mengenai seorang kakek yang mempunyai iman, percaya dan kesetiaan yang luar biasa. Iman Kaleb yang seperti tadi saya katakan di awal, saya percaya waktu Kaleb kecil dia banyak mendengar bagaimana Allah itu membuat bangsa Mesir tunggang langgang, kalang kabut, bahkan terakhir mungkin dia melihat juga sempat usia-usia itu dia ada ceritanya, oh itu loh orang Mesir ditenggelamkan di Laut Teberau. Dia mendengarkan itu. Kaleb mungkin tidak mengalami bagaimana tulah-tulah itu dia lihat, tapi Kaleb mendengar kalau melihat dari usia dan perjalanannya. Karena kalau Kaleb ikut mengalami itu kayaknya juga dia ikut dimusnahkan. Ataupun kalau mungkin dia tahu, dia masih kecil, belum ngerti apa-apa. Karena 40 tahun perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi tentunya pada saat keluar itu usianya masih muda-muda mungkin. Tetapi ada satu hal dia dengar, dia lihat ternyata perjalanan yang dia alami bangsa Israel itu bukan perjalanan yang mudah. Tapi pertanyaannya, di perjalanan itu dia juga melihat banyak perdebatan enggak? Kita kalau melihat perjalanan bangsa Israel, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu banyak tuntutan. Mulai dari enggak ada makanan minta makan, enggak ada daging minta daging. Kemudian Musa ditentang, bahkan yang nentang ada Harun dan Miriam. Nanti Bapak Ibu kalau mau baca itu menjadi satu pengertian kita bahwa ada perjalanan kehidupan yang dimana kita boleh lihat betapa susahnya bangsa Israel untuk diatur. Disebutnya bangsa yang tegar tengkuk. Dan di situ Kaleb juga ada. Tetapi yang menjadi luar biasa, dia tetap percaya akan janji Tuhan. Tanah yang diberikan kepada kita, ini akan kita masuki.
Maka untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mempunyai kesetiaan kepada Tuhan itu dibedakan Bapak Ibu. Tidak bisa sama. Makanya Anda boleh percaya kepada Tuhan, tapi percayanya bagaimana? Dan itu yang menentukan kehidupan kita. Kita cuma banyak percaya dalam alam pikiran kita, tetapi dalam tindakan belum tentu kita percaya. Kita sering mempercayai Tuhan, kita sering berdoa, kita sering menangis, iya. Tapi apakah kehidupanmu sungguh sudah mempercayai Tuhan? Itu pertanyaan lain. Itu sungguh pertanyaan yang lain. Nah, Kaleb menunjukkan iman percayanya. Mungkin dia tidak banyak melihat mujizat waktu itu, tetapi dia mau tetap percaya. Dia dengar cerita, dia mungkin melihat ada mana, dia melihat ada burung puyuh. Oh iya, Allah yang aku percaya ini Allah yang luar biasa, Elohim Yahweh. Itu yang membuat dia mempunyai cara pandang berbeda. Kira-kira sebayanya Kaleb Bapak Ibu yang 10 orang tadi mengalami hal yang sama atau tidak? Sebetulnya mereka mengalami perjalanan yang sama sulitnya, tapi kenapa dia tidak bisa percaya? Kenapa yang 10 orang ini justru mengecilkan iman dari bangsa Israel waktu itu? Padahal pengalaman hidupnya sama, perjalanannya sama, mengintainya juga sama, yang dilihat sama. Seperti kita saat ini, kita dengar firman yang sama, kita percaya kepada Tuhan yang sama. Tetapi apakah perangai kita juga? Kalau dikatakan oleh Tuhan, engkau layak sama dengan anak-anakku yang lain. Kehidupan kita, percaya kita itu benar seperti percaya yang Tuhan kehendaki atau tidak. Nah, kepercayaan yang Tuhan mau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu percaya kita itu penuh, total. Bahkan kalau saya boleh katakan seperti kepercayaan Tuhan Yesus saat menerima tugas tanggung jawab harus mati di kayu salib. Itu percaya yang total. Dengan sebuah kesetiaan mengikuti jalan, bahkan kalau boleh dikatakan jalan yang dilalui harus jalan salib, harus dilewati. Kalau Kaleb menerima tanah Hebron, itu tidak menjadikan dia berpesta pora karena tanah yang di sana kosong. Kalau Kaleb tetap mempercayai Tuhan dengan imannya bahwa Tuhan akan menyerahkan Hebron kepada dia, itu bukan simsalabim orang enak hilang. Itu bukan dengan simsalabim semua masalah di sana tidak ada. Atau tiba-tiba orang Kaleb, oh ya kamu menerima janji Tuhan, ya sudah saya tak pergi. Tidak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nanti kita bisa baca di ayat selanjutnya, di Yosua yang ke-15. Di situ dikatakan Kaleb menghalau. Menghalau itu apa Bapak Ibu? Mengusir, ada satu tindakan. Jadi bukan Kaleb masuk, aku kan dijanjiin Tuhan tanah ini, kamu pergi ya. Kira-kira begitu Bapak Ibu? Enggak bisa. Waktu bangsa Israel dijanjikan tanah Kanaan pun dia harus berperang. Meskipun dia awalinya pada saat Yeriko diruntuhkan, Tuhan ingin tunjukkan aku tuh punya kuasa. Sekarang aku yang berperang bagi kamu, tapi nanti kamu berperang bagi dirimu sendiri. Kita banyak ingin mengatakan Tuhan berperang ganti kita, perangmu apa? Percayamu bagaimana? Kita semuanya minta Tuhan yang berperang, kitanya mau ongkang-ongkang kaki. Apakah percaya yang demikian? Kita sering mempercayai Tuhan untuk Tuhan bekerja keras, kita duduk senang, santai, makan enak, tidur nyenyak, duit banyak. Halo? Tapi kita tidak melakukan sebuah tanggung jawab kita yang Tuhan titipkan untuk kita kerjakan. Kaleb tidak. Dia percaya, sekaligus dia mengimani kepercayaan itu dengan melakukan sebuah tindakan. Ini yang disebut tanggung jawab Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah pada saat Kaleb meminta, itu tidak mengatakan, dia tidak datang ke Tuhan, Tuhan aku kan sudah tua, aku ini lemah Tuhan, aku udah cukup banyak kerja buat kamu, sekarang aku dikasih tanah yang enak gitu loh, yang aku masuk udah ada tanaman, kalau perlu aku gak usah siram, tanamannya tumbuh sendiri, aku tinggal metik itu tak makan gitu. Apa begitu Bapak Ibu doanya Kaleb? Tidak, dia meminta berikan tanah itu. Sekarang aku 85, tapi aku masih bisa keluar dan masuk, aku masih bisa perang. Dia tidak mengatakan ke Yosua, Yosua lu gak kasihan sama gua apa? Gua kan udah 40 tahun perang bareng sama elu. Kenapa gua gak dikasih tanah? Suruh anak-anak muda perang, setelah perang aku yang masuk. Halo?
Iman percaya Kaleb yang tadi saya ingin sampaikan kepada kita seperti juga iman percaya kita. Apakah kita mempunyai iman percaya dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan Yesus atas janjinya dalam kehidupan kita untuk kita genapi. Nah, Kaleb itu satu figur yang dia juga bisa menggenapi panggilan Tuhan semenjak dia muda. Bahkan sampai di pertengahan usia dan tuanya, dia masih berkenan di hadapan Tuhan. Perjalanan kehidupan Kaleb itu menjadi teladan bagaimana kita harus hidup, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita saat ini percaya pada Tuhan kalau kondisi kita enak, kondisi kita baik. Semuanya berjalan running well. Ini bukan iman yang sesungguhnya. Tapi kalau engkau diizinkan Tuhan ada di dalam satu keadaan, itu pasti Tuhan juga punya kerinduan. Ada proses dalam hidup kita yang Tuhan ingin nyatakan lewat hidup kita juga dalam merespon masalah ini. Setidaknya Bapak Ibu kita boleh melihat kalau Tuhan izinkan, kan Tuhan aku percaya kepada engkau, tetapi kenapa banyak kesulitan? Kenapa harus mengalami masa-masa yang sulit? Satu hal di sana, Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa kita itu bukan orang yang bisa melakukan segala sesuatu. Kita butuh Tuhan. Kita tuh harus submit, taat kepada Tuhan. Kalau kita dikasih semuanya kebebasan dengan segala hal yang kita lakukan dan semuanya berhasil, kita akan menjadi orang yang paling sombong di dunia karena kita tidak butuh Tuhan lagi. Karena segala sesuatu kita bisa lakukan sendiri. Tapi di sini kalau Tuhan izinkan, Kaleb semakin berharap bergantung kepada Tuhan dalam hidupnya. Dia percaya penuh. Dan kita boleh lihat, orang yang percaya penuh kepada Tuhan, itu Tuhan berikan kemudahan. Bukan dalam arti kata kemudahan-kemudahan yang lain. Dibedakan. Saya mau ajak kita membaca di Bilangan 14 ayat 24 dan 30. Bilangan 14 ini bicara mengenai bagaimana pada saat 12 pengingat. Di situ dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Diberikan kemudahan dalam konteks pembedaan, perlakuan yang berbeda, istimewa. Orang yang punya kesetiaan, orang yang percaya penuh kepada Tuhan itu dibedakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tidak disamakan dengan yang lain. Mungkin masalahnya bisa sama. Karena kita mengalami, saya mau kasih tahu begini. Pada saat kita mengalami COVID, itu orang percaya, orang tidak percaya, orang kenal Tuhan, tidak kenal Tuhan kena COVID enggak, Bapak Ibu? Halo? Bukan berarti terus orang yang percaya Tuhan, orang yang kenal Tuhan enggak bisa kena COVID. Kita tolak COVID. Lepas dari kita. Tapi banyak orang Kristen, bahkan banyak orang-orang yang setia kena. Saya mau tanya, kalau kita melihat begitu, berarti Tuhan punya kuasa enggak? Halo? Terus orang yang begitu percayanya luar biasa, dia mengatakan Tuhan perpuluhan aku kasih, ibadah aku jalan terus. Doa semalam suntuk, bahkan 24 jam aku berdoa. Tapi kenapa aku masih bisa kena COVID? Kita sering mengatakan kebaikan Tuhan dengan sebuah ukuran bahwa hidupku harus enak, tidak boleh sakit. Loh, firman Tuhan begitu. Kita usir belalang pelahap. Apa yang mau kita usir? Bagaimana kehidupanmu? Tetapi justru pada saat kita mengalami kondisi seperti ini, di situ Tuhan mau bekerja. Engkau harus menyadari betapa kecilnya dirimu dibandingkan dengan kuasa Allah. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, yang berikutnya, di situ ada pengujian iman. Di situ iman kita sungguh diuji sama Tuhan. Masih mau percaya enggak kalau kita kena COVID? Percaya sama Tuhan. Bahkan sangat mungkin enggak orang yang kena COVID itu dipanggil Tuhan. Dan cukup banyak yang kena COVID meninggal. Tapi pertanyaannya, apakah meninggal karena hanya COVID, bukan karena yang lain? Bisa juga, karena setiap kita pasti meninggal. Entah COVID, entah tidak. Setuju Bapak Ibu ya? Tetapi pada saat kita
menerima sebuah masalah, menerima sebuah keadaan di mana kita tidak menginginkannya, di situ sedang ada pelajaran Tuhan untuk kita. Apakah kita masih mau tetap percaya kepada Dia? Apakah iman kita semakin teguh? Atau justru kita mundur? Kaleb 40 tahun Bapak Ibu dia tidak mundur, dia tidak terima janji Tuhan. Padahal Tuhan ngomong sendiri, tapi dia belum dapatkan. Dari 40 ke 85 itu 45 tahun, dia belum terima janji. Abraham dari 75 sampai ke 100 dia baru dapat Ishak, 25 tahun. Nah, iman percaya kita juga diuji di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan. Kita harus punya iman dan kesetiaan seperti Kaleb. Kalau engkau punya masalah, engkau sedang di dalam percobaan, engkau sedang di dalam segala kesulitan, di situ ada satu yang Tuhan kehendaki untuk kita tetap percaya. Yang berikutnya, kenapa kita ada di dalam masalah? Tuhan juga ingin menyatakan lewat masalahmu itu, aku ingin bekerja. Makanya dikatakan di dalam kelemahankulah kuasamu sempurna. Nah, konteks kuasa sempurna ini jangan dikatakan bahwa orang sakit harus sembuh Bapak Ibu. Orang masalah harus selesai masalahnya. Orang yang miskin harus jadi kaya. Orang yang selesai susah enggak harus konteksnya seperti itu. Bukan tidak bisa. Tetapi kita sudah dari dulu, dari kecil diajarinya begitu. Kalau doa harus sembuh. Bahkan kalau perlu orang mati dihidupkan. Kira-kira kalau orang mati dihidupkan, lah tuh dunia ini penuh sama siapa Bapak Ibu? Nanti hidupnya itu. Tapi saya mau katakan, meskipun dia didoakan mati sembuh, bakal mati lagi enggak? Halo? Mati lagi. Terus mau didoakan lagi supaya sembuh lagi, hidup lagi. Kita jadi sesat, imannya keliru. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman percaya kita, kalau kita mau katakan sebagai iman yang setia kepada Tuhan, kita ikuti Tuhan Yesus Bapak Ibu. Diizinkan loh Tuhan Yesus itu mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Dia harus naik ke Golgota, dia harus disiksa, dia harus disalib. Mati enggak Bapak Ibu? Pasti mati. Tetapi pada saat kita ikut di dalam kematian bersama Tuhan Yesus, kita akan dibangkitkan juga bersama dengan kebangkitannya. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi bukan bicara mengenai fisik kita ini hari ini, yang harusnya dinikmati, yang harusnya dipuaskan, yang harusnya dienakkan. Tapi kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan itulah yang menjadi satu kunci, di mana iman percaya kita bisa membuktikan bahwa di mata Tuhan, engkau punya iman dan kesetiaan yang seperti Kaleb atau seperti Tuhan Yesus Kristus. Jadi menerima masalah, menerima segala hal yang sulit, boleh Bapak Ibu sebagai orang Kristen? Sangat boleh, dan bahkan itu Tuhan izinkan. Tetapi respon setiap orang yang sungguh percaya itu berbeda. Nah, di sini yang sebetulnya diharapkan adalah bagaimana kita mempunyai respon yang benar atas setiap keadaan. Kalau memang sakit kita diberikan sembuh, puji Tuhan. Tapi bukan itulah yang menjadi tuntutan kita. Kalau saya boleh katakan, kalau engkau diberikan kesembuhan yang luar biasa, diberikan rezeki yang berlimpah-limpah, tapi engkau akan binasa. Apakah kita memilih seperti itu atau sebaliknya? Enggak apa-apa aku sakit dan meninggal, tapi aku diterima di kekekalan. Pengennya kita kan enggak, saya beberapa kali mengatakan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk. Lah kok enak mentoh hidup ini? Halo? Pengennya begitu ya Bapak Ibu ya? Tapi enggak bisa, harus ada harga yang dibayar. Harga sebuah keimanan. Dan keimanan yang dilakukan Kaleb di dalam menjalani kehidupannya bersama dengan bangsa Israel, sungguh menjadi iman yang boleh menjadi teladan kita hari ini. Dia setia, 45 tahun menanti janji Tuhan, padahal dia sudah ikut perang, dia ikut capek-capek. Saya percaya dia termasuk bagian dari panglima yang luar biasa. Dan pada saat dia dipilih, itu pasti juga pilihannya, itu bukan orang yang lemah, pasti sudah mulai kualifikasi. Kalau pada saat itu ada
3 juta orang Israel keluar, kemudian di perjalanan 40 tahun ada yang lahir, ada yang besar. Pada saat Kaleb dipilih untuk menjadi pengintai, pasti Kaleb punya fisik yang baik. Setuju nggak Bapak Ibu? Punya kekuatan yang mungkin di atas rata-rata. Saya nggak tahu apakah kalau model kayak tentara sekarang mau masuk harus ada ujian, latihan dulu, disuruh berlari, disuruh push up mungkin. Dan di sana saya melihat setidaknya Kaleb mempunyai kualifikasi fisik yang baik. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kalau enggak baik, dia lemah gitu kan, jalan sedikit, naik sedikit, enggak akan dipakai Bapak Ibu. Karena waktu itu belum ada mobil. Waktu itu baru ada mungkin kuda lah, keledai lah. Ya, mengintai juga mungkin waktu itu dia juga lebih sering jalan kaki. Kalau kita lihat mereka banyak perangnya pakai perang darat, jalan kaki, belum pakai tank Bapak Ibu. Jadi fisik harus sungguh-sungguh sangat kuat. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari yang pertama kita melihat kesetiaan Kaleb. Yang kedua kita belajar dari bagaimana dia bertanggung jawab. Tentu pada saat anak seusianya suka bermain, dia juga suka bermain, saya sepakat. Tapi di dalam kehidupannya, dalam mengiring Tuhan, di dalam kemudaannya, pertumbuhannya, saya percaya juga entah itu orang tuanya, entah itu siapa, pasti juga mengharapkan menjaga kehidupan anak ini supaya sehat. Setiap kita pengen anak-anak kita sehat dengan memberikan semua suplemen, makanan yang baik, semua dengan kondisi yang kita harapkan anak ini menjadi sehat. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Nah, saya juga percaya Kaleb juga di dalam dikondisikan seperti ini. Tetapi Kaleb sendiri boleh memilih dia mau tetap sehat atau tidak. Kaleb boleh memilih dia punya kehidupan yang benar atau tidak. Boleh nggak waktu itu kalau sama-sama teman-temannya Kaleb mau mabuk-mabukan, Kaleb mungkin nggak tahu dulu sudah kenal narkoba atau enggak, saya nggak tahu. Tapi ada kehidupan yang lain. Mungkin mereka sudah kenal anggur, sudah kenal yang lain, atau kehidupan begadang mungkin. Saya pikir Kaleb menjadi pribadi yang menjaga bagaimana supaya dia punya fisik yang baik. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan, tidak ada kesehatan yang tiba-tiba sehat, atau tidak ada kelemahan yang tiba-tiba lemah, kalau bukan karena faktor genetik. Nah, saya mau titip kepada Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau hari ini keadaan fisikmu hari ini, termasuk saya, itu adalah sekian puluh tahun yang lalu atas apa yang kau kehidupan dalam menjalani hidup. Setuju Bapak Ibu? Kalau hari ini mungkin saya ada diabetes, itu bukan karena Tuhan mengizinkan saya diabetes, saya salah pola hidupnya. Tiap hari minumnya kopi sasetan, makannya manis terus, kurang olahraga, maka diabetes, kolesterol tinggi, malam begadang terus. Kalau hari ini saya sakit diabetes, itu jangan mengatakan Tuhan kok izinkan. Enggak, Tuhan sebetulnya enggak mengizinkan kita sakit, kita mengizinkan diri kita mengalami hal itu. Ini menjadi satu pelajaran kita, jadi jangan semuanya salahkan Tuhan. Kalau kita lihat khotbah minggu pertama, kita kan paling hebat tuh kalau mencari kambing hitam. Kalau kita hari ini stroke, kita mengalami masalah, kita salahkan Tuhan. Wih Tuhan, ini kambingnya ini yang kolesterolnya tinggi, ya jangan tahu kolesterol tinggi, jangan makan kambing lah. Ya makan dikit-dikit tuh. Tapi kadang-kadang kita kalap. Betul kan bapak-bapak khususnya. Ya. Jadi kalau hari ini kita melihat kondisi fisik kita, itu akibat dari apa yang kita sudah lakukan, jalani beberapa tahun yang lalu. Maka tidak ada orang yang hari ini tiba, oh Pak, aku tuh enggak tahu ya, tiba-tiba begitu tak cek kok gulaku 600. Emang bisa dari saya jadi 600? Dalam 1 kali 24 jam enggak bisa Bapak Ibu, saya mau kasih tahu ya. Bapak Ibu kalau sakit hari ini diperiksa, tiba-tiba 600, itu bukan dari hari ini Bapak Ibu tahu. Itu akibat dari sekian puluh tahun yang lalu hidupmu yang tidak disiplin. Olahraganya kurang, makanannya enggak karu-karuan, semuanya dimakan. Kalau hari ini kita kolesterol tinggi, itu juga bukan karena tiba-tiba hari ini, wah Pak aku kemarin baru makan, baru ke kondangan makan banyak, terus kolesterolnya tinggi. Enggak, itu karena sebelum-sebelumnya juga seperti itu pola makan kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, saya melihat bahkan patut diduga kalau Kaleb punya kesehatan fisik yang baik, dia bertanggung jawab atas hidupnya.
Dia menyadari bahwa dirinya Tuhan bisa pakai dengan maksimal. Kalau di Perjanjian Baru dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kaleb mungkin juga sudah menyadari. Mungkin belum bicara, belum tahu bahwa tubuhnya bait Roh Kudus, tapi dia mengatakan, Tuhan, ini aku pakai dengan segala kekuatanku. Beberapa minggu yang lalu kita cerita Pak Gembala, anak muda yang tiba-tiba sakit dibawain cuman bunga layu. Dia tidak bisa menerima panggilan Tuhan untuk maksimal. Tuhan tidak menghendaki sesungguhnya kita dibuat Tuhan dalam kondisi maksimal. Maka dikatakan sampai suntuk usiamu. Bahkan saya sendiri pernah ngobrol sama istri saya. Saya tuh berharap ya, kalau nanti mati tuh saya matinya terhormat. Maaf Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mati terhormat tuh saya pengen gak usah sakit kelamaan di rumah sakit. Kasihan yang anak-anak, kasihan yang nungguin. Betul gak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ngabisin duit banyak lagi itu. Ya kalau punya asuransi lumayan, tapi kalau gak punya, bisa jual rumah ini itu habis itu tetap aja mati. Betul gak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Pengennya terhormat. Oleh karena itu kalau mau mati terhormat bukan dari nanti, tapi sekarang bagaimana engkau hidup. Saya menyadari Bapak Ibu, saya juga salah dalam menjalani hidup. Dulu waktu muda suka sekali begadang. Saya juga peminum, saya juga perokok. Sama Bapak Ibu. Wes ndak karu-karuan, tidurnya malam. Makanannya ndak karu-karuan sudah. Hari ini saya divonis juga diabetes. Tapi saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Bahkan lebih daripada diabetes itu, saya berusaha bagaimana saya sekarang menjalani hidup dengan benar. Makan mulai hati-hati, saya malam sebisa mungkin nasi sedikit, kalau bisa nggak makan nasi. Obat yang harus saya minum, saya harus minum. Bahkan saya tambahkan juga dengan olahraga rutin. Saya mulai bersepeda, di mana saya punya kesempatan saya sepeda, nggak bisa sepeda jalan kaki. Menolong, setidaknya hari ini saya masih tetap sehat. Saya tidak perlu hanya minta Tuhan sembuhkan saya. Tuhan mengatakan kamu tidak tanggung jawab atas hidupmu. Bukan berarti, saya mau tanya, kalau Tuhan mau sembuhkan saya bisa ya Bapak Ibu ya? Sangat bisa. Bukan salah BIM lah. Diabetesmu sembuh, kolesterolmu normal, dikasih hati yang baru, dikasih pankreas yang baru, sembuh. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau saya bisa begitu, wih enak banget. Besok saya ketemu gula, makanan enak. Wah gila lagi Bapak Ibu. Tidak tanggung jawab lagi karena saya punya Tuhan yang luar biasa yang menyembuhkan saya setiap saat. Begitu sakit datang lagi saya ke Bapak saya. Bukan tidak boleh kita datang kepada Tuhan, tapi di situ Tuhan ada pelajaran. Tuhan mengatakan, kamu harus disiplin dalam hidupmu. Tuhan mau anak-anaknya menjadi anak-anak yang disiplin, yang punya tanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita diberikan Tuhan kepercayaan kesehatan hari ini, ayo jaga baik-baik. Kadang-kadang kita berpikir begini, saya juga kadang-kadang melihat makanan kesukaan saya, salah satunya kan emping, sate, gulai itu loh Bapak Ibu. Sama juga dengan Bapak Ibu sekalian, saya kelihatan wajahnya juga suka yang sama kok. Iya kan? Kalau udah ketemu itu lupa, apalagi kalau ketemu samcan goreng gitu, wah sudah lupa itu. Yang enak-enak itu. Tapi saya harus mulai menjaga, ini bahaya. Kalau makanan yang enak itu yang membawa penyakit kita parah. Kalau makanan gak enak, enggak Bapak Ibu. Tapi juga ada makanan gak enak, buat kita gak enak tapi menjadi masalah. Betul? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Ya maaf kata bagi yang perokok. Dulu saya ngerokok tuh menikmati, tapi hari ini enggak. Saya menyadari juga. Pada saya ngeliat keluarga saya terahnya enggak ada terah diabetes. Papa saya meninggal bukan karena diabetes, mama saya bisa sampai 80. Kenapa anaknya sekarang ini ada gejala meskipun disebutnya baru pradiabetes? Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, jangan percaya bahwa Anda sehat hari ini karena Anda tidak ngecek. Hari ini 9 dari 10 orang punya kecenderungan diabetes karena pola makan yang salah. Bukan karena Tuhan loh ya, tapi pola makanmu salah. Terus kalau diabetes jangan nyalain Tuhan. Kita punya pola makan salah. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pengen kita bertanggung jawab atas hidup kita. Bagaimana kita menjaga fisik yang Tuhan percayakan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa mungkin sudah ya
kondisiku kan sudah seperti ini. Usia lanjut Tuhan titipkan itu bukan dengan tanpa maksud. Maksudnya begini, kalau kita diberikan usia, misalnya nanti saya punya usia 80-90 tahun, itu bukan berarti supaya saya menjadi beban bagi orang lain, Bapak Ibu. Tuhan kasih kita usia panjang itu bukan untuk usia yang saya hidupi ini menjadi beban anak saya dan orang-orang di sekitar saya. Setuju apa setuju Bapak Ibu? Kalau kita dikasih usia panjang menjadi beban orang lain, buat apa? Enggak berguna hidup kita, lebih bagus kita cepat dipanggil Tuhan. Dan Bapak-Bapak Ibu saat ini, yang mungkin usianya sudah lanjut seperti saya sebutnya sebagai senior atau mungkin di atas 50, saya sudah di atas 50, bahkan kemarin Oktober baru masuk ke 52 menjelang ke 53 Bapak Ibu. Tetapi saya ingin di sisa kehidupan saya mau bertanggung jawab, minimal untuk hidup saya sendiri. Setidaknya kalau nanti saya mungkin tua, dikasih Tuhan umur panjang, saya tidak jadi beban. Saya tidak mau berlama-lama di rumah sakit, nongkrong di sana sakit stroke misalnya, nongkrong di sana diabetes, nongkrong di sana karena koma. Saya berharap tidak. Tapi nggak bisa hanya berharap tidak. Oleh karena itu saya dari sekarang harus menjaga bagaimana saya pola hidup. Betul nggak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Saya mulai makan hati-hati, saya mulai istirahat cukup, saya mulai berolahraga. Itu bentuk daripada tanggung jawab kita yang kita bisa lakukan. Itu Bapak Ibu enggak usah minta sama Tuhan. Tuhan aku mau olahraga berkati, iya Tuhan ngomong besok olahraga bangun. Begitu jam 4, jam 5 bunyi beker, Tuhan bentar lagi yang ngantuk. Angkat selimut tuh Bapak Ibu dikasih tahu. Janji Tuhan aku besok mau olahraga, iya olahragalah. Besok pagi jam 6, aduh Tuhan kok enggak enak, masih dingin-dingin apalagi gerimis Tuhan, kalau bisa gerimis selimut naik lagi. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu, enaknya tidur itu pada saat Anda bangun subuh dan pengen tidur lagi, itu loh paling menikmati tidur, paling enak. Ya Pak, ya Bapak Ibu, saat kita terbangun mau pergi, aduh gak enak, selimut makin tinggi, wah itu paling oke. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita sama-sama. Bagi Bapak Ibu, saya boleh sebut senior termasuk saya. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan kita itu bukan dengan tanpa maksud, pasti ada maksudnya. Setidaknya mungkin kita merasa bahwa Tuhan aku ini sudah pensiun, aku sudah tidak punya penghasilan yang baik. Iya, Tuhan aku sudah mungkin tidak punya kekuatan prima seperti yang dulu, betul. Tuhan aku sudah begini dan begitu, semua mataku sudah mulai berkurang pandangannya, iya. Karena di Ibrani juga dikatakan meskipun manusia jasmani kita semakin merosot, tetapi manusia lahiriah, manusia batiniah kamu terus dibangun bersama dengan Tuhan. Kita harus punya iman tetap yang percaya, hidupnya positif. Di usia yang semakin lanjut hidup kita harus semakin berkenan kepada Tuhan. Karena kenapa? Menjelang kita dipanggil. Kalau kita bicara waktu jam, mungkin hari ini sudah ada yang di jam menjelang senja. Sebentar lagi habis gelap ada di jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Di usia-usia seperti itu kita harus memanfaatkan kehidupan yang semakin bermartabat kalau saya boleh katakan. Jangan tadi kayak yang saya katakan di awal, tua-tua kelapa sawit, makin tua malah makin genit. Mata keranjangnya enggak kejadian. Kalau orang lain bisa puber 1, 2, 3, si orang tua ini bisa puber 4 dan 5. Kan kacau. Ya. Nah, saya berharap kita semua ayo menjelang Tuhan, kita dipanggil Tuhan, kehidupan kita sudah menjadi pribadi yang bermartabat. Kita punya kesehatan yang baik. Jangan ngerepotin anak cucumu. Setuju Bapak Ibu? Kalau bisa kita malah mendukung mereka di dalam doa-doa kita. Kita punya waktu khusus bertemu dengan Tuhan. Lakukan pekerjaan yang menyenangkan Tuhan. Jangan lakukan yang sia-sia. Saya beberapa kali ngeliat banyak engkong-engkong di tempat lain tuh adanya di diskotik loh Bapak Ibu. Karena dia duitnya banyak. Saya ngeliat bapak-bapak yang sudah tidak punya kerjaan itu duduknya di lapau, di tempat-tempat itu pegangnya kartu Bapak Ibu. Sama tua-tua dikit itu loh. Gitu Bapak Ibu. Mungkin duitnya yang gak gede, ya ini kan main-mainan untuk hiburan. Hiburannya begitu. Kenapa hiburannya enggak baca Alkitab, enggak dengar firman Tuhan? Saya mau kita bertanggung jawab atas hidup kita. Jangan jadi beban buat orang lain. Setidaknya, kalau tadi saya boleh katakan, kalau toh dipanggil Tuhan, dipanggillah dalam kondisi engkau bermartabat di hadapan Tuhan.
punya keagungan, punya kehidupan yang berkenan kepadanya. Tetapi sebaliknya saya melihatkan tadi kan seolah-olah yang muda-muda di sini itu firmannya untuk engkong-engkong sama oma-oma, enggak buat saya. Tuh dia ngomong mungkin yang anak-anak kecil, tuh mah, pak dengerin tuh. Tapi hari ini juga buat adik-adikku yang masih muda. Ingat yang tadi dikatakan, kesehatan itu tidak serta-merta tiba-tiba. Kalau hari ini kau punya kesehatan fisik yang sangat baik, sangat prima, jangan sembrono, jangan menggunakan kehidupanmu untuk sembarangan juga. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita pernah merasa miris gak? Ngelihat ada beberapa anak muda di pinggir jalan, di gang-gang atau di lampu-lampu merah yang semua badannya ditato, dia merasa gak masalah, rambutnya dirancungin begini, terus disubang di sini, dikasih kalung, dikasih ini apa, terus malamnya beli iPhone. Pernah Bapak Ibu ngeliat yang seperti ini? Kira-kira nanti 5-6 tahun kemudian jadi apa anak ini? Atau kalau dia sudah misalnya lah gambarnya, tatonya waktu ini gambarnya sama naga gitu ya. Tapi begitu udah 80 tahun naganya berubah itu. Jadi kuda laut mungkin, keriput semuanya. Akan ada masanya. Terus mau jadi apa? Tanggung jawab siapa? Yang seperti ini akan menjadi beban bagi orang lain. Tetapi setidaknya kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, meskipun kau adik-adikku yang masih muda, jaga hidupmu dari sekarang. Ingat, yang minggu lalu pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita harus mempunyai pergaulan yang semakin baik, semakin intim dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jaga hidupnya dari sekarang. Kalau mau punya umur panjang, Tuhan katakan umur panjang di tangan kanan, berkat kemuliaan di tangan kiri. Itu iya dan amin. Tapi untuk meraih semuanya ini, berkat kekayaan dan kesehatan, engkau harus usaha sekarang. Jangan saatnya orang lain sekolah, orang lain kuliah, engkau main-main sendiri, main game terus lupa belajar, terus pengen kaya, ya jualan narkoba. Tapi kalau pengen kaya hari ini, yuk lu belajar dengan baik, sungguh-sungguh, bekerja dengan tanggung jawab. Tuhan berikan berkat. Tuhan tidak akan bisa berkati kalian, adik-adikku, yang tidak punya pekerjaan, yang gak mau bekerja. Mau diberkati apanya? Gak bisa, harus berjuang. Itu tanggung jawab kita. Janji Tuhan, iya kekayaan dan kemuliaan, kesehatan, iya. Tapi kita yang mengusahakan, kita yang berjuang. Bukan kita menuntut Tuhan melengkapi, mencukupi, tapi kitanya ongkang kaki. Tidak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu setiap kita mau belajar bagaimana kita punya iman percaya dan kesetiaan yang luar biasa, sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena di dalam iman percayamu dan kesetiaanmu, Tuhan berikan kita sebetulnya kalau saya boleh katakan spesial. Yang spesial Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita untuk yang punya iman yang benar dan kesetiaan yang luar biasa. Saya nggak tahu, mungkin pada saat ini kita mengatakan, iya aku punya iman. Tapi iman yang bagaimana? Terus kemudian kita baru dituntut sebuah masalah, masuk dalam satu perjuangan, apa kita mau tetap setia? Itu juga menjadi pertanyaan lain, karena situasi kita masih enak hari ini. Coba kalau kita masih semuanya dalam masa yang disebut sulit, hari ini kita tidak boleh ibadah, hari ini kita berhadapan pada iman percaya Yesus atau tidak, hidup atau mati, belum tentu kita bisa menyatakan kesetiaan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya? Kalau sampai menuntut nyawa kita, sampai menuntut keimananmu, tetap percaya atau tidak? Saya tidak terlalu yakin. Tetapi Bapak Ibu coba cek diri masing-masing. Apakah seandainya masa itu tiba, pilihan itu tiba, pilih Yesus atau pilih yang lain? Saya rindu setiap kita punya kesetiaan tetap memilih Yesus. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang berikutnya kita punya tanggung jawab sebuah kehidupan yang Tuhan titipkan. Tentunya Tuhan titipkan hidup kita ini bukan tanpa maksud. Selalu ada maksudnya. Nah untuk memenuhi maksud itu kita harus bertanggung jawab. Kita tidak bisa serta-merta memberikan semua tanggung jawab kepada Tuhan. Kan saya hanya menjalin, tidak bisa Bapak Ibu. Ada bagian yang harus engkau lakukan. Pada saat Tuhan berikan Adam dan Hawa di situ, Tuhan izinkan, beri nama, kuasai,
Betul Bapak Ibu? Bekerja. Adam disuruh kerja. Tanggung jawab kita, melakukan bagian kita. Kalau mau sehat, jaga hidupmu dari sekarang. Kalau mau punya umur panjang dengan kondisi fisik yang prima, jangan panjang tapi sakit, kerepotin tadi saya katakan. Tapi biarlah kita punya kesehatan sampai Tuhan panggil nanti, kita tidak ngerepotin banyak orang. Ya kalau sakit sebentar masuk rumah sakit, besok meninggal ya lebih baik lah. Daripada di rumah sakit puluhan hari, bulanan, duit habis, tetap aja mati. Ayo, susah enggak? Yang nunggu juga susah, kitanya susah. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan buat adik-adikku yang masih muda, jangan berpikir kau hari ini sehat dan kuat. Tetapi ingat, usiamu berjalan terus. Sekali waktu engkau juga akan menjadi senior-senior yang dulu. Saya juga dulu merasa jadi anak kecil sembarangan. Sekarang saya menyadari, udah 50. Udah disebutnya apa? Usinda kalau di sini ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, usinda yang sekarang dijalani, itu juga akibat dari kehidupan kita yang lalu. Maka adik-adikku, ayo jaga hidupmu, tanggung jawabi. Yang tadi dikatakan berkat kekayaan, kemuliaan, umur panjang di tangan kanan, berkat kekayaan di tangan kiri, itu menjadi bagianmu. Tapi engkau tanggung jawab sekarang. Ya, jadi ada dua hal yang hari ini kita bisa belajar dari Kaleb. Pertama adalah iman dan kesetiaannya. Yang kedua adalah tanggung jawab. Bagaimana Tuhan percayakan sebuah kehidupan. Dan buat para senior termasuk saya, ayo, jangan merasa kita menjadi orang yang tidak berguna, menjadi beban bagi orang lain. Masih banyak hal kita bisa kerjakan dan lakukan. Masih banyak hal yang kita bisa lakukan, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi lebih daripada itu. Lakukan semuanya itu seperti di Kolose 3 ayat 23. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu kita bisa lakukan. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya undang kita semuanya berdiri menyambut firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami semuanya, Engkau menentukan kami, Engkau merendah kami menjadi sebuah karya yang luar biasa hebatnya Bapa. Engkau merencanakan hidup kami, rencana damai sejahtera. Engkau merencanakan kehidupan kami bisa menjadi seperti putra tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Tetapi Bapa, ampuni kami kalau kami tidak bisa menerima panggilan-Mu, karena kami tidak punya iman dan kesetiaan yang cukup untuk menjalani keimanan kami. Kami lebih sering menuntut Tuhan, kami lebih sering menghendaki Tuhan melakukan ini dan itu, sementara kami hanya ingin menikmati segala sesuatu menurut keinginan kami sendiri. Pada saat kami mengalami kesulitan, kami mempertanyakan, Tuhan Engkau di mana? Pada saat kami di dalam masa-masa sulit, kami tidak melihat tangan-Mu terulur atas kami. Kami sering kecewa. Ampuni kami Bapa. Padahal di dalam masalah kami, di dalam setiap pergumulan kami, tetap ada pertolongan dan penyertaan. Meskipun Kau kadang tidak ada Bapa, tidak kelihatan, tapi ajari kami punya iman percaya dan kesetiaan penuh kepadamu sampai Engkau memanggil kami ya Bapa. Berikan kami pengertian-Mu untuk kami boleh beriman dengan benar, supaya kami tidak salah mengaplikasikan hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Bapa, Roh Kudus terjemahkan lebih dalam lagi firman ini. Yang berikutnya Bapa, berikan kami tanggung jawab, karena di dalam kehidupan yang Kau titipkan untuk kami hidupi, di dalamnya ada sebuah tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Janji-Mu Bapa, Kau berikan kami umur panjang di tangan kanan, berkat kekayaan dan kemuliaan di tangan kiri. Itu bukan cuma janji kosong, tapi ada bagian yang harus kami perjuangkan untuk mendapatkan janji itu. Kami tidak boleh hidup sembarangan di dalam menjalani hidup, tetapi kami harus bertanggung jawab dengan kehidupan kami. Kami harus jaga kesehatan kami harus atur pola makan kami harus punya keseimbangan di dalam hidup kami, mempunyai istirahat yang cukup, makanan yang sehat, olahraga yang cukup juga Bapa. Supaya kami diberikan kesehatan, kekuatan, kami boleh melihat anak cucu kami boleh melihat keturunan mereka Bapa. Artinya kami akan dipanggil Tuhan dalam usia kami suntuk. Yang berikutnya Bapa, kalau Kau berikan berkat di tangan kiri, itu menyatakan bahwa Tuhan menyiapkan semua berkat, tetapi seperti burung pipit yang harus keluar sarang terbang untuk mendapatkan makanan, kami juga harus berjuang. Bagi adik-adikku yang belajar, belajarlah dengan tekun.
Bagi yang kuliah, kuliahlah dengan baik. Bagi yang bekerja, bekerjalah dengan jujur. Karena di dalamnya Tuhan ingin memberkati engkau. Jangan berikan semua tanggung jawab kepada Tuhan sementara engkau ingin enak-enak, engkau mau malas-malasan, tapi engkau mau diberkati. Engkau sedang mencobai Tuhan di situ. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita merenungkan sejenak firman yang sudah kita dengar. Kalau ada hal-hal yang engkau mau katakan kepada Tuhan atas segala kesalahan yang engkau lakukan selama ini, minta ampun di hadapannya. Iya Bapak. Sampai akhir hidupku, kami mau setia kepada Tuhan sampai di sepanjang umur hidup kami ya Bapa. Kami mau tetap mempercayai janji-Mu Tuhan, ya dan amin dalam hidup kami di sepanjang hidup kami. Kalau Tuhan izinkan kami ada di jalan-jalan yang curam, jalan-jalan yang sulit, keadaan-keadaan yang menakutkan, keadaan-keadaannya seolah-olah kami tidak punya harapan dan masa depan, kami mau tetap percaya tuntunan tangan Tuhan ada bagi kami. Ya Bapa, ajari kami juga melakukan bagian kami untuk kami boleh mengerti di dalam setiap kehidupan yang Tuhan titipkan, di situ ada sebuah tanggung jawab. Seperti Kaleb muda Tuhan, yang Tuhan berikan kekuatan karena dia juga menjaga kesehatannya. Dia mempunyai iman percaya yang benar. Dia meyakini bahwa Tuhan akan menolong, bahkan memberikan tanah yang sudah mereka injak, tanah perjanjian itu. Kaleb tidak goyah, Kaleb tetap kuat. Bahkan di usianya yang ke-85 tahun dia masih mau Tuhan suruh untuk berperang. Tanggung jawabnya untuk mengusir, tanggung jawabnya untuk berperang masih tetap dia lakukan. Sampai dia mendapatkan tanah perjanjian itu, Hebron. Bapak, ajari kami juga terus berjuang Tuhan, supaya janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Haleluya Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Ini yang sudah hamba-Mu sampaikan, terus terjemahkan lebih dalam lagi Roh Kudus dalam setiap hati jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Bapa, saat kami tinggalkan tempat ini, kami boleh melihat hidup kami, hidup yang ada di dalam rencana Tuhan. Kami mau hidup dengan iman, percaya dan kesetiaan yang luar biasa di hadapan-Mu. Dan kami mau bertanggung jawab atas hidup kami sendiri. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sangat memberkati ya. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Boleh mempersiapkan diri, dan untuk yang bertugas saya undang maju ke depan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa menguatkan kami Tuhan, dan mengingatkan kami kembali Tuhan, bukan hanya berkat daripada-Mu Tuhan, tapi ada bagian yang harus kami lakukan juga Tuhan untuk tanggung jawab terhadap hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Biarlah apa yang kami beri Tuhan itu bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan dapat memperluas Tuhan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Amin. Saya undang juga majelis untuk membacakan warta.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Sambil mengedarkan kantong persembahan, ya, mohon perhatian, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama-tama kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ada jemaat yang pertama kali baru hadir di tempat ini, boleh angkat tangan. Semuanya jemaat yang setia. Bapak Ibu, yang pertama kami ucapkan untuk hambanya Pak Agus yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Sungguh luar biasa Pak, kami merasa terberkati. Itu firman untuk saya semua Pak. Terima kasih ya, sungguh sangat menegur keras, memberkati. Kadangkala memang perlu ya kita tuh dikasih firman yang sangat luar biasa itu, supaya hidup kita itu bisa terkendali, terkontrol. Terima kasih Pak, kiranya Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya. Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar. Ini ada warta beberapa hal. Yang ke-1 itu Natal Komisi Perempuan PGMI 1 yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu 4 Desember 2021 pukul 9.40. Pembicara PS Dorcas Daud. Tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ya, jangan lewatkan ibu-ibu di tanggal tersebut. Yang kedua, ibadah remaja hari Sabtu tanggal 27 2021 jam 9.30 dengan tema Masa Muda Sudah Bermisi. Pembicara Bapak Ujang Saifullah. Terus yang ketiga, Mennonite Exchange Program pelayanan lintas budaya, membangun koneksi dengan teman-teman dari berbagai negara, mempertajam keterampilan kerja profesional dan merasakan budaya yang membuka wawasan baru. Dapatkah pengalaman menjadi volunteer selama 11 bulan di berbagai bidang pekerjaan pilihanmu, belajar dan terlibat membangun perdamaian sambil mengenali budaya-budaya dunia. Untuk yang berminat bisa menghubungi Bapak Pendeta Elfren. Ada video promosi temu raya MBC. Yang terakhir, ulang tahun. Ulang tahun yang pertama Ibu Nani Sabarini 22 November. Yang kedua Ibu Narti Sagala 23 November. Yang ketiga Saudara Alfonso Alexander 23 November. Dan yang terakhir Bapak Daniel Kusuma 27 November. Sekian warta, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah yang ke-1. Arahkanlah hatimu, tadahkanlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau
Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.